Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ilham Rusyadi, NIM 2021020848 dari Prodi Manajemen Pagi. Video ini dibuat dalam rangka ujian tengah semester Program Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dosen Ibu Titi Haryanti SESI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah pasar. Di sini daftar isi yang berisi bab 1 pendahuluan, latar belakang, bab 2 pembahasan yang berisi pengertian pasar, faktor-faktor pasar, peranan pasar, pembagian bentuk pasar, hubungan antara pasar dan distribusi. Di bab 3 penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Istilah latar belakang. Istilah kata pasar sering sekali dimanapun banyak didengar dan kita jumpai. Pasar menurut dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual pasar dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan jasa. Akan tetapi ada pula pasar yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, misalnya pasar saham dan pasar abstrak, sehingga pasar juga dapat diartikan secara luas, yakni proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Dengan demikian, kita dapat merangkum kedua arti pasar tersebut menjadi pengertian pasar secara umum, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran, sehingga kita dapat menetapkan harga. Terjadinya sebuah pasar diperlukan syarat-syarat, antara lain terdapat penjual dan pembeli, tersedia barang dan jasa yang akan diperjualbelikan, terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual melalui proses tawar-menawar, serta terjadi media untuk interaksi antara penjual dan pembeli. Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk pasar dan harga pasar yang merupakan hal penting dan dalam pasar. Hubungan antara pasar dan distribusi sangatlah berkaitan karena semua berhubungan antara penjual dan pembeli. Dalam persaingan sempurna ini, pembeli dan penjual berjumlah banyak, artinya jumlah pembeli dan jumlah penjual demikian besarnya sehingga masing-masing pembeli dan penjual tidak mampu memengaruhi harga pasar. Dengan demikian, masing-masing pembeli dan penjual telah menerima tingkat harga yang terbentuk di pasar sebagai suatu datum atau fakta yang tidak dapat diubah bagi pembeli. Barang atau jasa yang ia beli merupakan bagian kecil dari keseluruhan jumlah pembeli masyarakat. Bagi penjual pun berlaku hal yang sama, sehingga bila penjual menurunkan harga, ia akan rugi sendiri, sedangkan bila menaikkan harga, maka pembeli akan lari penjual lainnya. Bab 2 pembahasan. Pengertian pasar. Secara umum, di pasar terdapat banyak penjual dan pembeli serta barang atau jasa yang diperjualbelikan. Penjual banyak menyediakan barang seperti sayur-sayuran, buah-buahan, beras, daging, alat-alat rumah tangga, dan pakaian. Di pasar kalian dapat membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan kita, dari kaos kaki sampai topi. Lalu timbul pertanyaan, apakah pasar itu? Semula pasar merupakan suatu tempat di mana para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang. Penjual menawarkan barang dagangannya dengan harapan dapat laku terjual dan memperoleh uang sebagai gantinya. Adapun para konsumen, pembeli, dan akan datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar sejumlah barang yang dibelinya. Penjual dan pembeli akan melakukan tawar-menawar sehingga harga terjadi kesepakatan harga. Setelah kesepakatan harga dapat dilakukan, barang akan berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli. Pembeli akan menerima barang dan penjual akan menerima uang. Hal ini merupakan pengertian pasar secara konkret, artinya pengertian pasar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tempat orang-orang bertemu untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, pasar tidak hanya terbatas pada pertemuan antara penjual dan pembeli, tapi memiliki arti yang lebih luas. Pasar menurut Wikipedia adalah salah satu dari berbagai sistem
institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dan dengan imbalan uang. Sedangkan pasar menurut dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan jasa. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah pasar dapat terjadi jika terdapat syarat-syarat berikut ini. 1. Adanya penjual dan pembeli. 2. Adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. 3. Adanya interaksi antara penjual dan pembeli, interaksi jual beli. 4. Adanya media atau tempat untuk interaksi penjual dan pembeli. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Pengertian pasar secara khusus. 1. Sebagai saran distribusi. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya pada konsumen. 2. Sebagai pembentuk harga. Di pasar terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli sehingga terbentuklah harga. 3. Sebagai sarana promo. Dengan berbagai macam cara, para produsen memperkenalkan hasil produksi kepada konsumen sehingga para konsumen berniat membeli barang tersebut. Kemudian yang kedua, faktor-faktor pasar. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk pasar terdapat beberapa faktor, antara lain 1. Jumlah penjual dan pembeli. 2. Sifat barang yang dijual belikan. 3. Ada tidaknya hambatan dalam memasuki dunia usaha. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pasar yang perlu kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen menentukan jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli oleh individu. Suatu pertumbuhan ekonomi tingkat tinggi mengakibatkan pendapatan lebih bagi konsumen. Apabila pendapatan konsumen naik, mereka mungkin minta kuantitas lebih besar dari barang dan jasa tertentu, yaitu jadwal permintaan untuk berbagai barang dan jasa mungkin tergeser keluar sebagai reaksi pendapatan yang lebih tinggi. Yang kedua, preferensi. 1. Selera konsumen. Sejak preferensi konsumen untuk suatu produk berubah, kuantitas permintaan produk oleh konsumen juga berubah. Apabila produk menjadi kurang terkenal, permintaan untuk produk berkurang. Akibatnya surplus mungkin memaksa perusahaan menurunkan harganya untuk menjual apa yang telah mereka hasilkan. Yang ketiga, biaya produksi. Faktor lain yang dapat mempengaruhi harga equilibrium adalah perubahan dalam biaya produksi. Ketika perusahaan mengalami biaya lebih rendah, mereka bersedia menawarkan lebih untuk harga tertentu. Ini mengakibatkan suatu surplus produk, memaksa perusahaan menurunkan harga supaya dapat menjual semua yang mereka produksi. Kemudian yang ketiga, peranan pasar. Pasar mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian. Berikut ini beberapa peranan pasar. Yang pertama, peranan pasar bagi produsen. Pasar mempunyai peranan yang sangat penting bagi produsen, yaitu membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan dapat pula digunakan sebagai tempat untuk mempromosikan untuk memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi. Selain itu, produsen juga dapat memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan untuk keperluan proses produksi. Yang kedua, peranan pasar bagi konsumen. Pasar mempunyai peranan yang sangat penting bagi konsumen karena konsumen mudah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Apabila pasar semakin luas, konsumen akan semakin mudah memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, peranan pasar bagi pembangunan. Peranan pasar bagi pembangunan adalah menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Upaya dalam meningkatkan pembangunan pasar berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Pasar juga dapat dijadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Kemudian yang keempat, peranan pasar bagi sumber daya manusia. Kegiatan perdagangan di suatu pasar membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Semakin luas suatu pasar, semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, berarti pasar turut membantu mengurangi pengangguran, memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan kerja. Kemudian yang keempat, pembagian bentuk pasar.
Pada dasarnya pasar dibagi dalam beberapa golongan, yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan waktu terjadinya, berdasarkan luas jangkauannya, berdasarkan proses hubungannya, dan dengan proses produksi, berdasarkan strukturnya, penjual dan pembeli. Berikut ini akan kami bahas golongan pasar tersebut. Yang pertama ada berdasarkan wujudnya. Menurut wujudnya, pasar dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret atau pasar nyata merupakan pasar yang menunjukkan suatu tempat terjadinya hubungan secara langsung atau tatap muka antara pembeli dan penjual. Barang yang diperjualbelikan pun berada di tempat tersebut, misalnya pasar-pasar tradisional dan swalayan. Kemudian yang kedua, pasar abstrak tidak nyata merupakan pasar yang menunjukkan hubungan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Barangnya tidak secara langsung dapat diperoleh pembeli, misalnya pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Kemudian pasar yang berdasarkan waktu terjadinya. Menurut waktu terjadinya, pasar dibedakan menjadi pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Kemudian yang pertama, pasar harian merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap hari, misalnya pasar pagi, toko serba, dan warung-warung. Yang kedua, pasar mingguan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap 1 minggu sekali, misalnya pasar Senin atau pasar Minggu yang ada di daerah pedesaan. Yang ketiga, pasar bulanan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap 1 bulan sekali. Dalam aktivitasnya bisa 1 hari atau lebih, misalnya pasar yang biasa terjadi di depan kantor-kantor tempat pensiunan atau purnawirawan yang mengambil uang tunjangan pensiunannya tiap awal bulan. Yang keempat, pasar tahunan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap 1 tahun sekali. Kejadian pasar ini biasanya lebih dari 1 hari, bahkan bisa mencapai lebih dari 1 bulan. Misalnya Pekan Raya Jakarta, pasar malam, dan pameran bangunan. Kemudian yang kelima, pasar temporer merupakan pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam waktu yang tidak tentu atau tidak rutin. Pasar ini biasanya terjadi pada peristiwa tertentu, misalnya pasar murah, bazar, dan pasar karena ada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, berdasarkan luas jangkauannya. Menurut luas jangkauannya, pasar dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Pasar lokal merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah tertentu saja. Terus pasar nasional merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara, misalnya pasar kayu putih di Ambon dan pasar tembakau di Delhi. Kemudian pasar internasional, penjual dan pembeli dari berbagai negara, misalnya pasar tembakau di Bremen, Jerman. Yang keempat, berdasarkan hubungan dengan proses produksi. Menurut hubungannya dengan proses produksi, pasar dibedakan menjadi pasar output dan pasar input. Yang pertama, pasar output atau pasar produk merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi atau biasanya dalam bentuk jadi. Yang kedua, pasar input, pasar faktor produksi merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu proses produksi atau sumber daya alam berupa bahan tambang, hasil pertanian, tanah, tenaga kerja, dan barang modal. Yang kelima, berdasarkan strukturnya atau jumlah penjual dan pembeli. Berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, pasar persaingan sempurna merupakan sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga tertentu
melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga atau price taker. Barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik. Pembeli tidak dapat membedakan apakah suatu barang berasal dari produsen A, produsen B, atau produsen C. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjual produk. Kemudian yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna yang terdiri atas 1. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Sebagai penentu harga, price maker, seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang substitusi atau pengganti produk tersebut, atau lebih buruk lagi mencarinya di pasar gelap black market. Yang kedua, pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terdekat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindakan-tindakan pesaing mereka, sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari persaingan mereka. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar, dan juga perusahaan-perusahaan pasar melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki capital intensif yang tinggi, seperti industri semen, industri mobil, industri kertas. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Contohnya adalah sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Meskipun fungsi sampo sama, yakni untuk membersihkan rambut, tapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda-beda memiliki ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lain-lain. Pada pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain dan tetap memilih merek tersebut walau produsen menaikkan harga. Misalnya pasar sepeda motor di Indonesia. Produk sepeda motor memang cenderung bersifat homogen, tetapi masing-masing memiliki ciri-ciri khusus sendiri. Sebut saja sepeda motor Honda, di mana ciri khususnya adalah irit bahan bakar. Sedangkan Yamaha memiliki keunggulan pada mesin yang stabil dan jarang rusak. Akibatnya tiap-tiap merek mempunyai pelanggan setia masing-masing. Pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak penjualan.
bagaimana kemampuan perusahaan menciptakan citra yang baik di dalam benak masyarakat, sehingga membuat mereka mau membeli produk tersebut meskipun dengan harga mahal, akan sangat berpengaruh terhadap penjual perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra perusahaannya. Yang keempat, pasar monosoni. Bentuk pasar ini merupakan bentuk pasar yang dilihat dari segi permintaan atau pembelinya. Yang kelima, pasar oligopsoni adalah bentuk pasar di mana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Contoh Telkom, Indosat, Mobil 8X, Telekomedia adalah beberapa perusahaan pembeli infrastruktur telekomunikasi seluler. Kemudian yang kelima, hubungan pasar dengan distribusi. Pasar merupakan bagian dari kegiatan distribusi yang berfungsi menyalurkan atau menyampaikan barang dari perusahaan kepada konsumen melalui para pedagang. Berikut ini fungsi hubungan antara pasar dengan distribusi. Satu, fungsi pertukaran. Yang kedua ada fungsi penyediaan fisik. Yang ketiga, fungsi penunjangan. Kemudian bab 3, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Pasar menurut Wikipedia adalah salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk barang orang-orang dengan imbalan uang. Sedangkan pasar menurut dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjualan dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan jasa. Akan tetapi ada pula pasar yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, misalnya pasar saham dan pasar abstrak. Sehingga pasar juga dapat diartikan secara luas, yakni proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Transaksi jual beli tidak lagi hanya dilakukan di pasar, tetapi bisa di toko, kios, pusat perbelanjaan, supermarket, mall, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saran. Untuk memajukan pasar di Indonesia, saya memiliki beberapa saran. Yang pertama, melakukan pembangunan pasar yang mencakup. Yang kedua, membeli barang-barang dalam negeri. Yang ketiga, menjual barang-barang dengan harga yang seimbang. Yang keempat, pasar harusnya bersih dan rapi. Yang kelima, melakukan penghentian barang-barang black market. Kemudian di bagian terakhir ada daftar pustaka. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.